Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Siti Mastoa, dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Nasional. Dalam melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi, saya mengampu beberapa mata kuliah inti, diantaranya Sosiologi Hukum, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara pada jenjang sarjana. Sebagai pendidik, saya meyakini bahwa proses pembelajaran yang bermutu itu harus dirancang secara integrasi. Karena mencakup 3 komponen pembelajaran yang saya gunakan adalah delivery, interaktif, dan assessment. Ketiganya, saya menerapkan secara sistematis untuk memastikan pencapaian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan profil lulusan yang diharapkan pada mata kuliah yang saya berikan. Untuk metode pembelajaran dalam mengajar, saya mengembangkan pembelajaran dengan student center, di mana ada beberapa metode yang saya gunakan. Yang pertama meliputi ceramah interaktif, karena di Universitas Nasional kita menerapkan sistem blended learning, sehingga ceramah interaktif yang digunakan bisa dilakukan secara online dan onsite. Dalam ceramah interaktif, saya berusaha membangun pemahaman dasar-dasar teoritis dengan mengajak mahasiswa untuk bisa berdiskusi, berdialog, dan ada ruang untuk tanya jawab. Untuk ceramah interaktif, metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas akan dapat disimak pada video pembelajaran berikut ini. Masalah sosial. Nah, kita tahu bahwa di dalam masyarakat kita banyak sekali masalah-masalah sosial, ya, mulai dari masyarakat miskin, semua kehidupan dalam sekitar kita tuh banyak sekali masalah-masalah sosial. Pertama, ini adalah contoh-contoh masalah sosial. Bisa dilihat mulai dari masalah narkoba, kemiskinan, bahkan kriminalitas itu juga merupakan bagian dari masalah-masalah sosial. Contoh masalah sosial dalam masyarakat yang pertama adalah konflik sosial, bagaimana adanya pertentangan dua pihak atau lebih yang bertujuan saling menjatuhkan pihak lain itu pasti berkonflik. Bisa terjadi antara suku, ras, dan agama, baik antar negara juga, itu merupakan konflik sosial. Kemudian masalah kependudukan ini berkaitan dengan demografi yang meliputi struktur, distribusi, dan penduduk, bagaimana jumlah penduduk mengakibatkan migrasi penduduk besar-besaran. Kemudian juga faktor kemiskinan, itu juga merupakan contoh-contoh masalah sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya ada kesenjangan sosial. Kita tahu bahwa menurut sistem total person, bahwa adanya ketidaksesuaian realitas sosial dalam masyarakat ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial atau kita sebut dengan stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Dari masalah-masalah yang tadi dalam masyarakat bisa menimbulkan masalah-masalah hukum. Kemudian tindak kriminalitas, banyak contoh-contoh kriminalitas dari mulai pencurian, pembunuhan, korupsi, dan kenakalan remaja juga itu merupakan satu dari masalah-masalah sosial. Ya. Nah, jadi itu masalah sosial. Masalah sosial itu adalah gejala yang muncul dari realitas kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada proses ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat. Kita tahu sering di media sosial, ya, banyak sekali masalah-masalah kecil menjadi besar, ya. Kemudian ada juga masalah sosial itu bisa didefinisikan sebagai suatu keadaan yang tidak abstrak, tapi itu menjadi sebuah masalah sosial. Contohnya ada keadaan-keadaan stres karena pengaruh atau tekanan-tekanan sosial. Selanjutnya juga ada kondisi yang muncul karena kekurang idealan dalam masyarakat, baik itu dari keluarga maupun dari eksternal dan internal dari diri pribadi individu sendiri. Dan juga lahir dari ketidaksesuaian unsur-unsur masyarakat, misalnya perbedaan antara lingkungan yang kaya dan yang miskin atau sering terjadi tawuran, itu juga merupakan masalah-masalah sosial. Nah, konsepnya bahwa dalam masalah sosial ada social problem dan societal problem, masalah kemasyarakatan. Hal yang abnormal pastinya berkaitan dengan yang tidak layak atau tidak lazim di dalam masyarakat. Ya,
Sedangkan kalau yang masalah kemasyarakatan adalah berkaitan dengan gejala-gejala kehidupan di dalam masyarakat. Nah, dari definisi-definisi para ahli ini, banyak definisi yang membahas tentang permasalahan sosial ini. Salah satunya adalah dari Suryono Sukamto. Ya, kalian bisa baca bahwa permasalahan sosial itu bisa menjadi penyebabnya adalah dari faktor-faktor ini, ya, dari faktor ekonomi, kemudian faktor psikologi, faktor biologis juga bisa, dan juga dari faktor budaya. Ini menurut Suryono Sukamto bahwa masalah ini sudah muncul banyak di dalam masyarakat. Sebagai kita masyarakat hukum yang tahu hukum dan mengapa kita jadi belajar tentang sosiologi hukum, karena hukum itu sifatnya dinamis, akan memotret, dan kita sebagai orang hukum harus menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di dalam masyarakat. Ya. Kemudian selanjutnya menurut Alan Pinto dan Karen Minahan juga ini adalah kondisi sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Bahkan ini adalah betul-betul tidak sesuai dengan masyarakat. Ya. Kemudian juga ada Irvington juga, ini merupakan seorang tokoh yang dia mempelajari kondisi-kondisi ini, dilihat dari kondisi yang kecil, kemudian masyarakat kecil dan langsung ke masyarakat besar, dan beberapa teori-teori yang disebutkan oleh para tokoh-tokoh ini. Ya. Kemudian menurut Sutomo, ya, bahwa ini adalah kondisi yang sebetulnya masalah itu tidak diinginkan oleh masyarakat, tapi timbul hanya karena masalah-masalah kecil. Nah, dari jenis-jenis masalah sosial ini, banyak kategori para sosiolog maupun para pengamat-pengamat hukum membedakan bahwa ada masalah-masalah sosial yang sifatnya konvensional dan kontemporer. Konvensional itu seperti apa? Misalnya ya memang kemiskinan, gelandangan itu masalah yang konvensional, artinya semuanya pasti terjadi, ya. Sedangkan kalau kontemporer itu berasal dari yang lebih ditimbulkan karena perkembangannya, misalnya karena penyalahgunaan narkoba, ya, HIV atau keluarga rentan ini kayak broken home seperti itu, ya. Nah, dari kriteria masalah sosial sebelum saya masuk ke ini, kita lihat bahwa fenomena sekarang banyak sekali media-media sosial, ya. Kemudian para aparat sudah berusaha menangani masalah-masalah sosial ini dalam masyarakat. Menurut kalian, jika misalnya ada masalah-masalah yang terjadi, kemudian diselesaikan oleh aparat penegak hukum, namun ada kalanya ketika misalnya menurut kalian apakah korupsi kemudian itu juga masalah sosial? Ya? Nah, bagaimana menurut kalian? Sekarang misalnya korupsi, semua kejahatan itu kalau sudah viral baru ramai dan baru ditindaklanjuti. Kemudian setelah diproses, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, terbuktilah dia bersalah, ya. Misalnya lagi contoh kejahatan ASN lah di lingkungan pajak misalnya, ya. Ada Rafael Alun, ya. Kemudian banyak lagi yang kejahatan-kejahatan di perpajakan Indonesia. Apakah menurut kalian itu sudah sesuai dengan perspektif sosiologi hukum? Menurut kalian sudah sesuai tidak hukuman yang diberikan dan sanksi sosial dari masyarakat? Ada yang bisa jawab? Ya? Sebenarnya hukum di Indonesia itu tidak netral, karena hukum lebih memilih orang-orang yang punya kekuasaan dan berduit. Karena masyarakat kecil itu karena masyarakat tidak memiliki akses untuk keadilan. Ya, sehingga banyak hukumannya itu kadang dikurangi. Kalian tahu kan kasusnya Setia Novanto, kalian mungkin lihat berita sekarang, ya kan? Hukumannya dikurangi dengan mudahnya, gitu ya. Apa bisa dari kalian yang sudah mempelajari beberapa bab dari perkuliahan kita, jika dihubungkan dengan teori-teori dari perspektif sosiologi hukum, ada yang bisa jawab? Ya.
Adapun dari teori Karl Marx yang melihat hukum sebagai alat kelas yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Hukum dalam pandangan Marx bukan alat keadilan netral, tapi refleksi dari kepentingan kelas dominan. Dalam berkembangnya media sosial sebagai ruang diskursus, kita juga melihat munculnya semacam tribunal publik. Ini bisa dianalisis melalui pendekatan fungsi sosial hukum, seperti dikatakan oleh Eugene Eckhart bahwa living law, hukum yang hidup di masyarakat, bisa berbeda dengan hukum formal. Oke, jadi fungsi sosial itu sebetulnya dalam hukum itu untuk apa? Fungsi sosial dalam masyarakat, ya. Dalam berkembangnya media sosial sebagai ruang diskursus, kita juga melihat munculnya semacam tribunal publik. Ini juga bisa dianalisis sebagai melalui pendekatan fungsi sosial hukum. Seperti dikatakan oleh Albert Camus bahwa living law, hukum yang hidup di masyarakat, bisa berbeda dengan hukum formal. Hukum yang ada dalam masyarakat bisa berbeda dengan hukum formal. Hukum formal kita biasanya kalian sudah lihat sanksi sosial yang diberikan kepada masalah sosial kita yang itu kan sekarang banyak sekali korupsi ya di negara kita. HP Muiz, ya kan? Orang berbondong-bondong menghujat istrinya, Sandra Dewi, ya. Padahal kan itu sebenarnya hukum yang timbul dari masyarakat. Ada tribunal system. Jadi masyarakat yang ada dalam masyarakat kita memandang bahwa itu adalah kejahatan yang parah, gitu kan? Dibiarkan. Meskipun dalam kenyataannya hukumannya kan tidak sepadan dengan apa yang dihujatkan oleh masyarakat. Bahkan itu hukumannya malah jauh, berapa triliun jumlah yang dia korupsi. Kemudian untuk pembelajaran secara online, Universitas Nasional menggunakan sistem blended learning sehingga pada saat jam perkuliahan mahasiswa dan dosen mengikuti perkuliahan secara online yang disediakan oleh web kuliah UNAS yang direkam. Berikut kehadiran presensi dosen dan mahasiswa dapat dilihat pada bukti pembelajaran berikut ini. Kemudian, untuk metode pembelajaran diskusi kelompok atau debat di antara mahasiswa, biasanya di kelas, saya akan membagi mahasiswa untuk satu kelompok, mengadakan presentasi, memberikan presentasi, memaparkan materi-materi yang sudah diberikan sebelumnya tentang materi-materi seperti masalah sosial, problematika hukum. Kemudian tiap mahasiswa akan maju ke depan dibagi per kelompok dan mahasiswa lain akan menyimak serta akan memberikan tanggapan atau sanggahan atau sama-sama berdiskusi untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang disajikan melalui simulasi-simulasi yang mereka kerjakan di saat melakukan penelitian dan analisa dan dipaparkan dalam presentasi seperti berikut. Kemudian untuk problem based learning bagi mahasiswa yang saya dorong untuk memberikan pemecahan persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat melalui pendekatan interdisipliner, saya biasanya akan memberikan tugas individu maupun kelompok, biasanya berkelompok dengan mengadakan role play, bermain peran bagaimana apabila berada dalam suatu kasus, mereka berperan sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai pelaku, korban, dan sebagai analisa profesi hukum maupun sosiolog yang akan menanggapi, memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Seperti contoh yang ada pada cuplikan-cuplikan YouTube yang saya tugaskan kepada mahasiswa sebagai nilai akhir semester maupun tengah semester. Sebagai parameter pada metode pembelajaran asesmen formatif maupun sumatif, Universitas Nasional mengadakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Biasanya saya akan memberikan beberapa pilihan-pilihan soal, baik itu open book maupun closed book. Dan biasanya kami akan memberikan beberapa proyek di dalam soal-soal tersebut dan soal-soal serta kondisi pada saat UAS dapat terlihat pada gambar berikut.
Dan sebagai penambahan mata kuliah saya, biasanya saya akan mengajak mahasiswa untuk berkunjung ke lembaga-lembaga negara maupun melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum untuk melihat bagaimana sosial masyarakat, problem-problem masyarakat yang berkembang. Penyuluhan hukum akan dilakukan ke sekolah-sekolah misalnya atau ke masyarakat umum, dan mereka ikut langsung bersama-sama terjun ke dalam masyarakat maupun bisa bertanya langsung ke lembaga-lembaga negara yang kita kunjungi. Saya ingin berkomitmen membentuk mahasiswa hukum tidak hanya memahami norma-norma hukum secara teoritis, tapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemudian juga kepekaan sosial dan semangat konstitualisme yang sudah mereka mempunyai bekal dan bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian narasi saya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.